pada kemana nih? Ini aku lagi cari tiket promosi, rencananya mau check-in. Oh. Check-in sama siapa lu? Kepo banget. Iya. Sama temen Kemana? lah rame-rame. Hotel, villa, apartemen? Rencananya sih hotel ya. Oh iya. Hati-hati lu, check-in Kenapa? sekarang bahaya, gila lu. Oh, itu kan hak pribadi. Kenapa? Bahayanya apa? Ntar lu digerebek mampus lu. Digerebek kalau siapa? Sama Satpol PP bisa jadi, sama polisi. Emang iya. Iyalah kan sekarang udah ada larangan ya untuk check-in lawan jenis ya. Kayak gitu. Oh iya? Emang lu sama siapa? Sama cowok lu? Enggak lah, rame-rame sama temen. Oh. Kan gak sama aja. Sama temen. Gila lu berani kali kalau sama cowok, ntar kena gerebek lu. Gimana? Emang bisa bener kayak gitu? Setahu gue sih sekarang udah bisa. Lah dia bisa tahu kalau ada ini gimana? Kalau emang dia berbuat yang enggak. Siapa yang laporin? Kalau misalkan siapa yang laporin sih menurut KUHP yang udah disahkan sekarang itu ada di pasal 411 sama 412 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa yang berhak untuk melakukan pelaporan apabila ada yang namanya melakukan hubungan suami istri di luar nikah itu orang tua, suami atau istri yang sedang ada ikatan pernikahan sama anaknya. Kayak gitu. Wait. Jadi yang bisa ngelaporin tadi kan orang tuanya nih. Betul. Nah itu tuh kalau misalnya aku check-innya itu tuh misalnya sama temen atau si A lah check-in sama cowoknya. Iya. Itu kalau misalnya mereka check-in di hotel, mereka melakukan sesuatu yang harusnya nggak dilakukan atau gimana? Kalau mereka cuma kayak ngobrol doang gitu? Nah itu kan balik lagi Kalau kan. isi pasalnya gimana tuh? Kalau diisi pasalnya sih melakukan persetubuhan, otomatis kan hubungan seks seperti itu, kayak gitu. Jadi balik lagi harus pada saat digerebek itu melihat perbuatan tersebut. Iya, melihat dengan mata kepala si pelapor ya. Dalam hal ini sih orang tua atau anak atau suami atau istri, gitu. Jadi dibatasin, gitu. Nggak bisa semua orang. Selain ngelihat doang, ngebuktiinnya bisa lewat visum ya? Visum bisa. Biasanya sih kalau visum itu dilakukan apabila ada paksaan, pemerkosaan, lebih jatuhnya lebih condong ke sana. Kalau yang lu pada bilang pengen liburan check-in, masuknya itu ke persetubuhan secara sukarela. Saya suka sama suka maksudnya gitu. Jadi kecil kemungkinan ada visum. Gitu sih. Lah, terus kalau misalnya ada turis asing nih mau ke Indo, maksudnya kan turis asing tuh budayanya beda ya sama kita. Iya. Jadi kayak yang hal-hal yang kayak gitu tuh udah biasa kan. Iya. Terus itu mereka bisa kena. Kalau dibilang bisa kena bisa, tergantung. Kalau misalkan dia lawan jenisnya sama wanita Indonesia bisa juga. Tapi kalau misalkan dia lawan jenisnya sama orang yang di luar orang Indonesia juga kena. Kenapa? Karena KUHP itu kan dikatakan bahwa berlaku untuk warga negara Indonesia, satu. Yang kedua berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut dengan di kedubes Indonesia di luar negeri, di kapal laut, di pesawat udara, pokoknya yang berbau ada bendera Indonesia itulah berlaku hukum KUHP. Jadi biar kata si turis itu sama cewek Indonesia maupun bukan, selama dia di wilayah Indonesia masih bisa kena. Jadi ada yang namanya asas teritorial gitu. Tapi itu berlaku mulai kapan sih? Apa udah sekarang nih? Kalau KUHP yang baru menurut berita yang gue baca itu ada berlaku mulai tahun 2025. Jadi masih ada 2 tahun untuk sosialisasi seperti itu. Jadi bersiap-siaplah ada namanya perubahan-perubahan gitu. Nah berarti Katya masih aman dong akhir tahun. Oh iya, kesimpulannya gitu ya. 2 tahun lagi ya? Iya, masih aman. Iya lah ya. Iya, tapi ya nggak mungkin lah. Bahaya juga kan sampai kesehatan. Kayak Sama gitu. kesehatan. Iya. Terus ancaman hukuman juga cukup tinggi loh. Berapa tuh? 1 tahun itu untuk yang persetubuhan, kalau yang kumpul kebonya itu 6 bulan. Tahu kan kumpul kebo? Gimana sih kumpul-kumpul tuh? Kumpul kebo itu istilah kata dia belum ada ikatan perkawinan, tapi dia sudah tinggal bersama gitu. Tinggal bersamanya Dalam satu atap, entah itu di mana aja, iya. hotel. Biasanya sih kalau tinggal bersama itu dalam artian sudah menetap lebih dari 1 hari ya, misalkan kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jangan lah ya. Iya, cuma ntar ruginya tetap di wanita sih, kayak gitu kalau Banyak melakukan sih perbuatan mungkin seperti itu. kerugiannya ya kalau
kayak tadi turis lokal itu akan berpotensi sama penurunan tingkat pariwisata. Walaupun ini masih 2025 mendatang. Risikonya gimana sih? Kalau menurut gua sih ya, ini pribadi ya, sudut pandang pribadi, kalau nggak akan menurunkan pariwisata sih. Nggak akan ya? Nggak akan. Karena balik lagi, tujuannya hotel itu apa? Kalau misalkan tujuan hotelnya untuk melakukan perbuatan prostitusi seperti yang sudah ditutup di Jakarta, Oh iya itu tuh. iya itu baru. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah, itu apes aja orang yang kena di hotel itu ya apes aja, palingan kena surat teguran dari dinas terkait, nggak akan sampai penutupan. Itu kena apes sih kalau menurut gue sih gitu. Tapi bakal ngerugiin pengusaha hotel dong kalau kayak gitu. Ya apabila kegrebek terus dilaporin. Kalau misalkan bisa di-keep informasinya tetap di dalam, kan Iya, ada yang nama baik tahu. hotelnya Iya. juga Bahkan yang bunuh diri pun bisa kan. Bisa hotel bisa turun juga kan, bisa turun juga pamornya karena kan takut. Gimana yang kumpul kebo atau check in hubungan seks di luar nikah gitu. Berarti bener ya bisa ngelaporin orang tua. Orang tua, sekali lagi nih, orang tua, anak, suami atau istri. Aparat nggak bisa ya? Nggak bisa, makanya mereka nggak punya kewenangan untuk memeriksa door to door siapa yang masuk turis, siapa yang masuk ke hotel, kecuali memang ada cepunya gitu, ada yang ngaduin. Tapi ini konteks tempatnya nggak selalu hotel kan? Enggak. Maksudnya bisa penginapan apapun. Bisa, bahkan di tenda pun bisa. Tenda pun bisa. Iya. Biru. Kayak gitu. Itu sih yang harus dititik beratkan sih itu. Jadi intinya aku jadi check in kan nih? Ya coba aja, mudah-mudahan nggak Mana kena. lagi banyak yang promo ya. Iya. Sayang banget Ya check in tetap jadi lah, tapi kan tetap rame-rame. Yang penting liburan. Iya, liburan. Oke. tujuan.